Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek yang sedang memeriksa bahan makanan untuk disajikan. Cara ini merupakan proses untuk menjaga kualitas dari setiap makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah besar. Dapat kita pastikan makanan-makanan yang diproduksi ini akan disiapkan bagi seluruh penghuni penjara. Lalu seorang pria terbangun dari tidurnya dan berada di sebuah penjara bersama kakek tua. Tanpa menyapa sama sekali, kakek tua itu tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga mengatakan kepada pria itu, mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas mereka, yaitu lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angkanya akan semakin mengecil. Untuk tingkat paling tinggi, lantainya sendiri memiliki angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan dan terdapat sebuah lubang yang sangat dalam. Dan tentu saja, penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Ternyata, fungsi dari lubang ini adalah sebagai tempat bergerak untuk lift makanan yang datang dari lantai 0. Kemudian pria itu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa namanya adalah Goreng. Sedangkan si kakek tua yang bersamanya itu bernama Terima Kasih. Setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh 2 orang saja, yang mana mereka akan bersama selama 1 bulan dan seterusnya jika mereka masih hidup. Goreng yang semakin penasaran pun bertanya kepada kakek Terima Kasih bagaimana cara kerja dari lubang ini. Kakek Terima Kasih pun mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Untuk lantai 48 itu sendiri berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Ia sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini, ia tentunya sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Ia juga tidak bosan-bosan mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Saat lampu hijau menyala, itu merupakan pertanda kalau lift makanan dari atas sedang turun ke lantai di bawahnya. Bisa kalian saksikan sendiri bahwa makanan yang datang tidak terlihat fresh dan hanya merupakan makanan sisa. Namun meskipun begitu, kakek Terima Kasih tetap menyantap makanan tersebut dengan lahap. Sementara itu, Goreng merasa ragu dan tidak yakin untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana caranya hidup dalam 1 bulan dengan makanan yang sudah dimakan oleh 94 orang dari 47 lantai. Dan untuk waktu makannya sendiri diberi waktu selama 2 menit di setiap lantainya. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan yang berada di depannya. Ia bermaksud menyimpan apel dan akan dimakan beberapa jam kemudian. Tidak lama kemudian, lift makanan yang berada di lantai mereka turun ke lantai 49. Setelah selesai makan, kakek Terima Kasih malah meludahi makanan tersebut dan ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh yang di atas. Tiba-tiba Goreng merasakan suhu yang bertambah panas secara mendadak. Ia pun bertanya kepada kakek Terima Kasih mengapa suhu di ruangan ini berubah menjadi panas. Dengan begitu santainya, kakek itu menjelaskan bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Satu-satunya cara untuk membuat suhu makanan menjadi normal kembali adalah dengan membuang makanan itu kembali ke lift makanan. Kemudian scene berpindah saat Goreng melakukan interview dengan HRD pekerja penjara ini. Dalam sesi wawancara itu, Goreng dipersilakan untuk membawa satu benda apapun itu yang akan menemaninya selama di penjara. Dikarenakan Goreng belum mengetahui ia akan ditempatkan di tempat seperti apa, maka dari itu ia hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena perbuatan jahat, melainkan ia sengaja masuk ke penjara ini selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar terakreditasi. Lalu kakek Terima Kasih juga mengatakan bahwa ia berada di sini karena melempar TV dari atas apartemen dan mengenai pesepeda hingga meninggal dunia. Tidak lama kemudian, lampu di ruangan itu berubah menjadi merah, yang berarti lift makanan akan kembali ke lantai 0 dengan cepat. Hari demi hari, Goreng sengaja menahan nafsu makannya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat kakek Terima Kasih menyantap makanan-makanan itu dengan lahap. Setelah itu, Goreng mengajukan pertanyaan kepada kakek Terima Kasih berapa banyak lantai di dalam penjara ini. Untuk lebih jelasnya, kakek Terima Kasih sendiri tidak mengetahui berapa banyak. Namun selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, tidaklah mungkin ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di bawah sana. Mendengar hal itu, hati nurani Goreng menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatahkan makanan setiap harinya. Tapi dengan luar biasanya, kakek Terima Kasih yang sudah tidak memiliki empati seperti Goreng, ia malah mengencingi makanan yang berada di lantai bawah.
Rasa tidak peduli satu sama lain tentu saja sering terjadi di penjara ini selama berbulan-bulan. Kakek terima kasih sengaja melakukan hal tersebut karena ia pernah merasakan saat berada di lantai bawah. Tentu saja hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan pernah putus dan berlaku seterusnya. Goreng yang terus menahan laparnya makin lama makin tidak tahan dan mulai beradaptasi dengan makanan-makanan sisa. Setelah selesai makan, Goreng juga menghabiskan waktu dengan membaca buku. Ketika itu juga satu mayat tahanan terjatuh dari lantai atas. Sementara itu kakek terima kasih tidak kaget lagi dengan kejadian itu. Ia juga mengatakan bahwa kejadian seperti itu lumrah terjadi di penjara ini. Ia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek terima kasih. Apalagi saat Goreng belum berada di penjara ini. Dari pemikiran itu sudah jelas kalau kakek terima kasih telah memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke penjara ini. Tidak lama kemudian lift makanan sudah tiba di lantai mereka dan terlihat juga seorang perempuan yang sedang duduk. Perempuan itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang di lift makanan. Entah apa tujuannya, tapi kakek terima kasih mengatakan bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek terima kasih juga menambahkan bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari penjelasan tersebut menandakan bahwa setiap bulannya, lantai para tahanan akan diacak dan teman satu selnya juga akan diganti secara acak apabila ada yang meninggal. Pernyataan ini juga menjawab bahwa mayat yang terjatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai berikutnya sambil menatap Goreng yang begitu peduli terhadap kehadirannya. Namun sialnya, Miharu langsung ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai 49. Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah. Tapi hebatnya, Miharu berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan kembali menaiki lift makanan sambil bersimbah darah. Goreng yang hampir 1 bulan bersama kakek terima kasih pun semakin akrab dari hari ke hari. Mereka menghabiskan waktu bersama di penjara dan saling berbagi satu sama lain. Hingga suatu ketika di dalam ruangan tersebut mulai tercium aroma gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara random. Namun apabila teman satu selnya masih hidup, maka mereka akan tetap bersama. Keesokan harinya, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Tidak diragukan lagi, ternyata ia diikat oleh kakek terima kasih. Ia dengan sengaja mengikat tubuh Goreng karena pada bulan ini mereka menempati lantai 171. Tentu saja, lantai dengan nomor sebanyak ini tidak akan lagi mendapatkan makanan tersisa. Kakek terima kasih mengakui bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa memakan apapun. Maka dari itu, ia dengan sengaja mengikat tubuh Goreng untuk disantap secara perlahan. Akan tetapi, kakek terima kasih tidak akan langsung memakan daging Goreng. Ia akan mencoba untuk berpuasa selama sepekan dan 3 minggu kemudian barulah perlahan-lahan menyayat tubuh Goreng dan memakannya hidup-hidup. Si kakek juga mengatakan bagian tubuh yang akan ia sayat bukanlah bagian vital sehingga tidak akan membuat Goreng meninggal. Dan benar saja, makanan yang datang dari lantai atas tidaklah tersisa sedikit pun. Perut kakek terima kasih semakin lama semakin keroncongan. Begitupun dengan Goreng yang malah tidak makan dan minum sedikit pun. Akan tetapi kakek terima kasih sudah tidak tahan dan akan menyantap tubuh Goreng. Sayatan pertama terletak pada bagian paha, dan secara kebetulan Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Saat itu juga Miharu langsung menghajarnya dari belakang dan menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Kemudian Miharu langsung membuka ikatan Goreng lalu memberinya pisau untuk melampiaskan kemarahannya kepada kakek terima kasih. Saat itu juga si kakek langsung meregang nyawa di tangan Goreng. Setelah itu Goreng langsung pingsan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian Goreng mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu yang sedang mukbang. Miharu pun langsung menyuapi Goreng dengan potongan daging itu. Goreng yang belum terbiasa memakan daging manusia itu langsung memuntahkannya. Saat ditanya tentang anaknya, Miharu hanya diam saja sambil melanjutkan perjalanannya. Selama 1 bulan berada di lantai 171, mau tidak mau ia harus mukbang daging kakek terima kasih. Singkat cerita, 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng dan ia terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Dikarenakan kakek terima kasih sudah meninggal, maka sudah jelas Goreng ditempatkan bersama orang lain. Dan terlihat teman satu selnya kali ini adalah seorang
seorang perempuan bernama Imoguri yang membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33 yang secara realita tidak terlalu buruk. Tapi ternyata perempuan ini adalah HRD yang menginterview Goreng sebelum masuk ke penjara ini. Saat wawancara itu, Goreng sempat ditanyakan berbagai hal termasuk makanan favoritnya. Dengan tujuan, makanan favorit yang dipilih Goreng akan ditempatkan ke dalam lift makanan. Goreng juga menanyakan kepada Imoguri ada berapa orang yang berada di penjara ini. Selama 25 tahun Imoguri bekerja di sini, ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini sekitar 200-an lantai. Secara logika, dengan jumlah makanan yang diberikan tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan 400 orang. Namun, Imoguri tetap memaksakan makanan itu bisa saja berkecukupan apabila diterapkan sistem solidaritas. Berada di lantai 33, Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Sedangkan Imoguri tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan yang terpisah menjadi 2 piring. Dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama. Dengan cara itu akan menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan mendapat bagian makanan. Imoguri juga memberitahu para tahanan yang berada di lantai 34 untuk menjatahkan makanan secukupnya saja. Namun para tahanan itu malah marah-marah dan mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk makan enak. Mereka juga secara gamblang mengatakan akan menghabiskan makanan-makanan ini sepuas-puasnya. Tentu saja mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Imoguri tiada henti-hentinya untuk mengingatkan para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan Imoguri selama 15 hari. Namun, tetap saja tidak ada respon positif dari para tahanan. Hingga pada akhirnya, Goreng yang sudah jenuh mendengar hal itu, ia langsung mengancam para tahanan di bawah. Jika tidak menuruti perintah Imoguri, maka ia tidak segan-segan akan mengencingi dan berak di makanan mereka. Dan ternyata, ancaman yang dilakukan Goreng terbukti ampuh. Dan para tahanan langsung patuh saat itu juga. Keesokan harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun kali ini terlihat ada Miharu yang terbaring dengan kondisi penuh luka. Goreng dan Imoguri pun langsung menolong Miharu. Ketika lift sudah turun, tiba-tiba saja suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Kemudian mereka tersadar kalau anjing Imoguri ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Goreng pun dengan sigap langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Ketika Goreng terbangun dari tidurnya, ia melihat Miharu dan Imoguri sedang bertengkar. Pertengkaran terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Imoguri secara hidup-hidup. Kemudian Miharu turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah. Sedangkan Imoguri hanya terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Di saat itu juga Imoguri menjelaskan bahwa sebenarnya Miharu tidak memiliki anak sama sekali. Sebelum masuk penjara ini, Miharu ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe. Namun karena tidak terwujud, ia menjadi gila dan mencari seorang anak yang tidak ada keberadaannya. Imoguri juga membongkar aibnya sendiri kenapa ia bisa sengaja masuk ke penjara ini. Hal tersebut ia lakukan karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Maka dari itu, ia sengaja masuk ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan hidup-hidup. Setelah mengungkapkan pengakuan itu, Imoguri tidak mau makan sedikit pun dan hanya rebahan di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berada di lantai 33. Keesokan harinya ketika Goreng terbangun di lantai yang berbeda yaitu 202, ia pun langsung terkejut ketika melihat Imoguri yang sudah tergantung tidak bernyawa. Seketika itu juga Goreng menjadi sangat frustasi hingga dibayang-bayangi arwah Trimagasi dan juga Imoguri. Ia dirayu oleh mereka untuk memakan daging Imoguri. Apalagi setelah mengetahui kalau bulan ini Goreng ditempatkan di lantai 202. Makanan yang datang dari atas juga tidak tersisa sedikit pun. Tentu saja hal itu tidak membuat Goreng terkejut. Ia sengaja mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan itu berhenti sampai kembali ke lantai 0. Dengan tujuan ia ingin mengetahui sebenarnya ada berapa lantai di dalam penjara ini. Dikarenakan tidak ada satupun orang yang bisa menebak jumlah lantai penjara ini secara pasti. Goreng yang tidak tega memakan daging Imoguri, ia pun dengan sengaja memakan robekan kertas dari buku yang ia bawa. Tapi karena kehadiran kakek Trimagasi yang selalu membujuknya, ia pun terpaksa memakan daging Imoguri selama 1 bulan. Pada bulan berikutnya, Goreng kembali terbangun dari tidurnya dan ia ditempatkan di lantai 6. Selama berada di penjara ini, tentu saja ini adalah lantai yang paling bagus. Di lantai ini, ia ditemani seorang pria bernama Baharat. Baharat adalah seorang yang religius yang selalu berkeyakinan untuk kabur dari penjara ini. Ia juga memilih untuk membawa tali agar ia bisa memanjat ke lantai atas. Ia membujuk kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai itu. Dan ternyata tahanan yang berada di lantai atas mau membantu Baharat. Ia pun langsung melemparkan talinya lalu meninggalkan Goreng seorang diri.
Ketika akan sampai, tiba-tiba saja Baharat diberhentikan dan sialnya wajahnya malah diberakin oleh tahanan perempuan. Baharat pun langsung mencuci wajahnya sambil berteriak. Tidak lama kemudian, lift makanan tiba di lantai 6. Tentu saja kondisi makanan yang masih terlihat rapi dan banyak pilihannya. Namun para tahanan yang berada di lantai 7 malah memakan makanan itu secara rakus. Jika hal seperti ini tiada habisnya, lantas bagaimana mungkin solidaritas bisa dijunjung tinggi? Bulan ini juga merupakan bulan terakhir bagi Goreng berada di penjara ini. Dengan berada di lantai 6, bisa dikatakan Goreng hanya tinggal duduk manis dan memakan setiap makanan yang datang dengan tenang. Namun hebatnya, ia tidak mau seperti itu. Ia sengaja meminta tolong kepada Baharat untuk membantunya turun ke lantai bawah. Ia mengajak Baharat untuk berdiam diri di lift makanan itu untuk membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Pada awalnya, Baharat bingung dengan rencana yang diucapkan Goreng. Sudah enak-enak berada di lantai 6 tapi malah turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawa. Goreng juga mengatakan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia juga mengetahui jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Celakanya, apabila perhitungan Goreng salah, maka akan menjadi bencana bagi mereka. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat sampai di lantai 250. Dengan rayuan maut dari Goreng, Baharat pun akhirnya luluh dan rela untuk membantu Goreng melakukan aksinya. Saat itu juga mereka langsung merusak besi penyangga kasur untuk dijadikan senjata. Goreng dan Baharat langsung mengancam kedua tahanan yang berada di lantai 7 untuk melakukan puasa selama 1 hari. Jika mereka tidak patuh, Goreng dan Baharat tidak segan-segan membunuh mereka. Baharat dan Goreng berencana setidaknya makanan ini bisa tetap utuh saat sampai di lantai 51. Setiap menuruni lantai, Goreng dan Baharat selalu melakukan ancaman yang sama. Hingga pada akhirnya mereka tiba di satu lantai yang dihuni oleh pria bijak. Pria bernama Brambang ini memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai 0. Dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani. Untuk memberikan pesan tersebut, mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Hidangan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai 0 dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Dengan kondisi makanan seperti itu, maka pesan akan tersampaikan kepada penjaga yang berada di lantai 0. Diharapkan pada pesan tersebut, pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem yang tidak masuk akal ini. Seketika itu juga Goreng dan Baharat bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Dan makanan yang mereka pilih adalah sebuah panah kota. Lantai demi lantai sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai dari lantai 51 ini, mereka membagikan makanan secara adil. Sejauh ini semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Saat mereka turun di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah meninggal. Sementara itu, lift makanan tidak akan berhenti apabila lantai tersebut tidak ada yang hidup. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat seorang tahanan yang sedang membunuh Miharu. Saat itu juga Goreng dan Baharat langsung baku hantam dengan begitu sengit demi menyelamatkan Miharu. Dan akhirnya Goreng dan Baharat berhasil mengalahkan dua tahanan itu. Meski demikian nyawa Miharu sudah tidak tertolong lagi. Sementara itu Baharat mengalami luka yang cukup parah pada bagian perutnya. Kemudian mereka kembali ke lift makanan dalam keadaan penuh luka. Banyak sekali lantai-lantai yang sudah mereka lewati di penjara itu. Lantai 250 yang diperkirakan oleh Goreng ternyata bukanlah lantai paling bawah, yang berarti masih banyak lantai yang berada di bawah dan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Semakin dalam lantai, semakin parah juga kondisi para tahanan. Untungnya, makanan yang mereka jaga sampai sekarang masih utuh nan suci. Dan akhirnya lift makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. Goreng dan Baharat pun bingung kenapa lift makanan berhenti. Padahal tidak terlihat orang sedikit pun. Dan ternyata di bawah kolong kasur tersebut terdapat seorang manusia yang tidak jelas wajahnya. Saat mereka mendekati orang tersebut, lift makanan malah turun ke bawah. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Baharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Ternyata di lantai tersebut terdapat seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi. Dapat dipastikan kalau anak ini adalah anak Miharu yang selama ini ia cari-cari. Seorang imoguri yang sudah bekerja selama 25 tahun pun tidak bisa menebak kehadiran anak ini. Goreng dan Baharat pun bimbang bagaimana caranya mereka bisa membantu anak ini yang kelaparan. Sedangkan mereka hanya memiliki makanan yang harus dijaga sampai lantai 0. Tidak ada pilihan lain, Goreng dan Baharat terpaksa memberikan makanan itu kepada anak ini yang kelaparan. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya dan di saat itu juga Baharat telah meninggal. Goreng pun dibayang-bayangi oleh arwah Trimagasi, Imoguri, Miharu, dan Baharat yang mengatakan kalau anak itu adalah pesannya. Saat itu juga, anak dari Miharu langsung dibawa ke lift makanan yang turun ke lantai paling bawah.
Ketika telah sampai pada lantai dasar, lagi-lagi Goreng mendapatkan bisikan dari kakek terima kasih yang mengatakan kalau pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti anak Miharu bisa kembali ke lantai 0 dan tidak harus ditemani oleh Goreng. Saat itu juga lift makanan kembali ke atas dengan cepat sambil membawa anak Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi, karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini.